Apa itu checkpoint, model, dan perbedaannya dengan LoRa itu seperti apa? Ini gue coba menjelaskan berdasarkan scientificnya. Mungkin akan sedikit sulit, tapi gue bakal coba berusaha menjelaskan sebisa mungkin berdasarkan sepengetahuan gue dan sesimpel mungkin buat kalian. Oke, kalau udah siap, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan yang paling simpel yang pertama. Apa itu checkpoint atau model? Kebanyakan orang tahunya itu kan Stable Diffusion ada versi 1.4, 1.5, dan versi 2 ke atas begitu kan. Seperti ini gambarannya. Yang versi 1.4 atau 1.5 itu di training dengan dataset 512 kali 512 gambar ya. Sedangkan versi 2 ke atas itu rata-rata sudah di training dengan gambar di 768 kali 768 sehingga bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus di versi kedua ke atas gitu. Dan Stable Diffusion juga di training dengan dataset yang sangat amat bervariasi. Ada 2,3 miliar dataset yang digunakan dengan variasi yang sangat amat luas ya. Seperti kalian tahu itu 2,3 miliar gambar itu sebanyak apa begitu untuk menghasilkan sebuah checkpoint doang. Dan di dalam Stable Diffusion ini ada dua susunan ya. Pertama ada dari UNet dan text encoder. Kita sekarang masuk dulu ke pembahasan UNet. Apa itu UNet? UNet itu ya kalian bayangin aja seperti layer ya, kayak semacam lapisan-lapisannya begitu. Dan Stable Diffusion ini punya 12 layer encoder in dan satu base layer tengah yang paling bawah dan 12 layer decoder out. Kalian bisa lihat ini contohnya ada di jurnal penelitian papernya UNet. Di sini ada 5 layer ya seperti ini. Dan ini contohnya di papernya UNet ini di training dengan gambar 572 kali 572. Kalau di Stable Diffusion itu di 1.4 itu dan versi 1.5 512 ya. Ini contohannya aja. Dan ini layer pertama yang paling atas, kedua, ketiga, begitu pula seterusnya. Kalau Stable Diffusion itu ada 12 layer ya, seperti yang tadi udah gue jelasin. Seperti ya, kalau kalian mau lihat itu contohnya ada di Automatic 1111 dengan metode Merge Block Weight MBW. Di sini metode Merge Block Weight ini kalian bisa lihat itu bisa merge tiap layernya ini. Sedangkan kalau kalian pakai metode merge biasa itu seperti ini, mungkin kalian udah tahu ya, ada berapa orang yang mungkin sudah testing cara merge gitu. Dan kalau metode Wagner system yang biasa itu primary model ditambah secondary model, ya udah hasilnya ya tergantung rasio kalian settingnya berapa, 0,5 atau 0,6 itu dia bakal mix gitu di antara kedua model itu. Jangan kalau kalian pakai add different itu dia bakal primary model ditambah secondary model dikurangin tertiary model seperti rumusnya yang di sini. Itu kebanyakan ya cuma tergantung rasionya ini ya bakal di merge-nya berapa persen begitu, campurnya berapa persen di antara setiap modelnya. Jangan kalau kalian pakai MBW ini itu kalian bisa merge setiap layernya ini, dan setiap layernya ini mungkin ada yang mengatakan, itu gue pernah baca, itu ada di setiap layernya ini ada yang nyimpen data itu kepala, data badan gitu, data tangan gitu, jari, dan pattern bunga, data backgroundnya. Ada yang bilang seperti itu. Cuma menurut gue kalau setiap layernya itu dia bakal nyimpen semua datanya itu, jadi sampai mendetail gitu semuanya dari setiap layernya ini. Kan di sini lihat ya ada in 00 itu yang paling kirinya, ini sampai in 11 gitu, total ada 12 ke bawah gitu, dengan base nya ini M00 yang di tengah, dan dari out 00 yang paling bawah sampai ke atas gitu 11. Jadi patternnya itu polanya seperti U ya. Kalau di sini kalian lihat dari atas ke tengah dan naik lagi ke atas atau bentuknya V kayak gitu. Itulah prosesnya dari awal UNet ini. Dan sistemnya UNet ini di dalam convolution itu pertama kali kalau kalian training gambar AI art kalian gitu, misal kalian pakai resolusi 572 seperti yang sudah ditunjukin, dia bakal proses dengan beberapa filter tersebut tergantung parameter kalian begitu. Selama kalian training kalian melakukan max pooling terus ke bawah seperti panah yang merah di sini semuanya, itu dia bakal max pooling ya layer encodernya ini. Jadi setiap makin ke bawah makin layernya ini resolusinya itu makin kecil seperti kalian lihat. Kenapa makin kecil? Setiap dia melakukan max pooling ke bawah layer encodernya ini, kalian bisa lihat seperti contohnya gambar yang ada di samping ini. Jadi setiap dia melakukan pooling, dia itu bakal ngebagi gambarnya ini dipotong-potong begitu. Contohnya ini yang pertama ini ya layer pertama gitu, dan ini layer kelima, dan yang paling bawah ini layer ke-12 gitu, yang makin kecil potong-potongannya gitu. Tiap makin ke bawah layer itu dia potongannya makin kecil, semakin detail buat dapat ekstrak gambar dari detail pixelnya itu secara mendetail. Gambarannya mungkin seperti itu mudahnya. Dan kalian kalau bikin gambar AI art itu dia bakal menggunakan layer bagian decoder ini yang paling kanannya, yang di sebelah kanannya, dan tergantung clip skip kalian berapa itu dia bakal ngambil dari layer yang paling bawah. Contohnya kalian pakai clip skip 2
turun aja satu layer, dua layer, dan dari dua layer ini dia melakukan namanya concate. Concate ini dia bakal ngambil referensi dari input kalian yang sudah pernah di training datasetnya, itu dia bakal copy sehingga menjadi gambar layer yang putihnya ini. Contohnya bakal gabungin dengan data yang udah dari kecil, terus dia melakukan upscaling convolution ini diperbesar terus sampai dapat hasil output yang sesuai dengan resolusi kalian begitu. Yang putih ini ya kelihatan ngelakuin upsampling convolution sampai layer paling atas untuk output hasil gambar stable diffusion kalian, AI kalian begitu. Kurang lebih gambarannya UNet itu seperti itu. Ya kalian udah tahu ya, di setiap layer itu nyimpen banyak data buat dari hasil gambar training data stable diffusion tersebut begitu. Dan ini setiap layer ini bisa di merge pakai MBW gitu untuk menghasilkan hasil checkpoint yang lebih spesifik begitu. Di setiap layer kalau di merge pakai metode MBW. Seperti yang tadi udah gue jelasin itu ya, metode concate itu ya sama dengan yang disebutnya namanya clip skip gitu. Ya tergantung clip skip kalian begitu. Turun berapa layer melakukan concate, dia ngambil referensi dari data yang udah pernah di training begitu di layer encoder ya, terus dibawa ke layer output ya keluar gitu dengan upsampling convolution 2x2-nya. Dan itulah penjelasan UNet. Sekarang kita masuk ke text encoder. Kalau kalian training itu kan perlu captioning. Itu gambar apa? Kan komputer kan benda mati, nggak tahu itu sebenarnya gambar apa. Jadi kita harus melakukan labeling atau captioning gitu untuk kasih tahu, oh ini gambar kucing, ini gambar robot, ini gambar bunga begitu kan. Captioning belum kalian training itu, dan itu bakal dihubungin dengan setiap layer unitnya itu sehingga dia tahu oh bagian pixel ini pixel gambar dari bunga dan sebagainya gitu kan. Kalau gambar ini harus pixelnya itu bentuknya seperti ini gitu kan. Jadi itu fungsinya labeling dari text encoder captioningnya ini begitu. Pokoknya captionnya ini ya dia ngejelasin apa yang udah ada di gambarnya itu sehingga ntar tahu. Dan bagian text encoder ini merupakan salah satu bagian dari unitnya juga, menjadi satu kesatuan gitu. Text encoder itu ada caption atau clip, orang bilangnya simpelnya seperti itu. Jadi ntar di pixel urutan sekian kesian itu gak ada gambar bunga, ada gambar batu, ada gambar rumput begitu kan. Kurang lebih begitu fungsi text encoder. Dan UNet dan text encoder itu salah satu bagian dari stable diffusion checkpoint atau model. Itulah penjelasannya sampai di titik ini, semoga kalian bisa mengerti, bisa mengikuti sampai saat ini. Sekarang apa bedanya itu fine tuning dan LoRa? Proses fine tuning ini bisa dibilang proses training itu untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dari sebuah checkpoint model tersebut. Contohnya kita kan butuh gambar kucing aja dan kita mau training dengan semua data gambar kucing gitu. Rata-rata fine tuning itu dia bakal nge-adjust semua data weight bobot yang udah ada di checkpoint model tersebut kebanyakan. Dan metode Dreamboot ini salah satu metode yang udah ada sebelum metode lowering adaptation atau singkatannya LoRa. Ini kalau kalian fine tuning atau training menggunakan metode Dreamboot ini, itu jadinya sebuah checkpoint besar ukurannya 4 sampai 8 GB gitu, gede-gede semuanya. Begitu misalnya contohnya kalian training gambar kucing yang ada di rumput gersang, itu kalian kan captioning itu rumput kucing, dan rumputnya itu bakal berubah semua yang ada di model pre-trained model sebelumnya. Jadi gersang semua karena base model gambarnya itu ya rumputnya gersang semua di dataset kalian begitu. Begitu udah jadi sebuah checkpoint atau model, selesai hasil finalnya itu nggak bisa diapa-apain lagi begitu kalau pakai metodenya Dreamboot ini, karena dia langsung secara direct update weightnya bobotnya itu langsung ke checkpointnya tersebut jadi satu. Dan jadi mau gak mau ukurannya itu pasti ya besar-besar semua gitu, dari 2 GB, 4 GB, 8 GB. Jadi untuk sebuah custom fine tuning doang, custom model doang, itu ukurannya terlalu besar begitu. Dan muncullah ini lowering adaptation atau LoRa itu sendiri, sehingga metodenya itu LoRa ini dia bakal nge-freeze pre-trained modelnya, bakal freeze ya gitu, dibekuin, tapi dia bakal tarik representasi dari UNet yang udah gue jelasin sebelumnya dan text encoder yang sebelumnya. Makanya kalian bisa lihat di sini ada training itu gua ada tarik titik-titik merah dan hijau gitu. Dia bakal menyesuaikan UNet dan text encoder yang udah ada sebelumnya itu untuk masuk ke dataset yang baru ini, menyesuaikan begitu dengan dataset yang baru sehingga hasilnya lebih mirip seperti dataset yang baru, lebih custom untuk kucing yang ada di rumput gersang gitu. Jadi mau gimana pun itu nggak bakal berubah total, jadi terpisah antara pre-trained model dan file LoRa ini tersebut gitu. Makanya ukuran file LoRa ini jadinya kecil-kecil, itu jadi ibarat custom UNet atau text encoder dari pre-trained model yang dipakai gitu, yang disesuaikan. Jadi kalau orang itu bilang kalau LoRa itu bisa dipakai di semua checkpoint model, itu salah total. Tergantung kalian pre-trained modelnya itu apa, kecuali udah banyak di merge ke model lainnya. Contohnya kayak Novel AI itu udah jadi ibu dari segala
segala jenis model anime ya menurut gua. Dan juga kalau kalian pakai yang realistik itu kalian bisa pakai training dengan pretended model Stable Diffusion versi 1.5 atau versi 2 begitu. Itu kan kebanyakan udah jadi base model dari segala jenis model begitu. Di antara anime pakai novel AI atau enggak Stable Diffusion begitu. Buat yang realistik kalau mau lebih fleksibel hasil training LoRa kalian begitu, outputnya bisa masuk ke banyak model. Jadi misal kalau kalian training di model yang spesifik kayak gitu, di model Menamix atau di model Abyss Orange Mix, itu belum tentu bisa dimasukin ke model lain begitu. Bisa aja hasilnya nggak sesuai ya dari hasil yang udah ada yang ditunjukin di preview ya. Ya jadi semua tergantung pretended modelnya. Simpelnya seperti itu kalau kalian pakai LoRa. Ya jadi kalau disimpulin dari video ini ya, fine tuning atau LoRa itu merupakan adjustment dari layer ViewNet atau nggak text encoder yang udah ada dari base model pretended modelnya begitu. Jadi lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, untuk dapat gambar kucing yang lucu atau gambar singa yang lebih mendetail atau gambar karakter anime gitu yang tertentu, itu kalian bisa pakai metode fine tuning LoRa begitu. Atau enggak Dreamboot, hasilnya itu jauh lebih bagus kalau kalian mau training untuk gambar karakter orang gitu atau model. Jadi misal kalau kalian pengen training untuk benar-benar dapat karakter tertentu itu dengan hasil yang maksimal, gua saranin kalian pakai Dreamboot. Kenapa alasannya begitu? Kalian bisa lihat di sini. Di sini gua ambil gambarnya ini dari GitHub-nya LoRa, itu ada diskusi di isunya. Di sini LoRa ya, tabnya LoRa. Ini LoRa dan yang merah ini Dreamboot. Kalian lihat trainable-nya ini yang udah gue pisahin garis kuning. Kalau kalian pakai metodenya LoRa itu cuma bisa di-update, disesuaikan untuk custom modelnya itu cuma sebesar 0,4 itu di rank 16 ya. Dan kalau kalian pakai Dreamboot, kalian itu bisa training dengan hasil trainable-nya itu 100%, jauh bisa dapat hasil yang lebih bagus. Jadi misal kalian pengen bikin custom karakter tertentu itu yang bener-bener kualitasnya bagus, kalian mending training Dreamboot aja untuk karakter orang gitu yang secara spesifik. Tapi kalau kalian mau lebih fleksibel itu kalian bisa pakai LoRa, tapi hasilnya yang nggak benar-benar maksimal gitu. Ada keterbatasannya juga karena cuma ambil referensi dari UNet sama text encoder yang udah ada, terus sesuaiin itu untuk spesifik dataset itu tertentu. Kalau kalian pakai metodenya LoRa gitu simpelnya. Jadi kalau kalian mau bagus fine tuning atau training karakter itu pakai Dreamboot. Tapi kalau kalian mau lebih incernya fleksibel dengan hasil yang oke lah, itu kalian bisa pakai LoRa begitulah. Itulah kelebihan dan kekurangannya LoRa dan Dreamboot. LoRa hasilnya kecil tapi ya oke lah, lebih bisa dimasukin ke banyak model gitu, disesuaikan. Asal pretended modelnya itu punya relasi, udah pernah di merge ke banyak model lainnya seperti novel AI dan juga Stable Diffusion udah jadi base-nya segala jenis model ya, baik anime maupun realistik begitu. Dan kalau kalian mau hasilnya kualitas bagus itu kalian bisa pakai Dreamboot, tapi ya jadinya filenya besar gitu. Jadi kalau kalian tertarik silahkan join server Discord kita, sekalian bisa diskusi, tanya pertanyaan apa aja. Kalau kalian nggak mengerti kalian bisa tanya di sana atau komentar di bawah. Silahkan join Discord server kita, linknya ada di deskripsi. Kalau kalian tertarik, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.